Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pejuang OSN yang luar biasa. Jumpa lagi dengan channel Mat Olim. Kali ini kita akan latihan soal ringan sebagai persiapan untuk menghadapi OSN bidang matematika SMP tahun 2023. Soal yang nomor 1 dibagi 4 faktorial ditambah 3 dibagi 5 faktorial dikurangi 25 dibagi 6 faktorial sama dengan. Ini seperti halnya penjumlahan biasa. Sebelum dijumlahkan atau dikurangkan, penyebutnya ini disamakan dulu. Penyebut yang terbesar adalah 6 faktorial. Maka yang ini harus diubah menjadi 6 faktorial. Caranya, pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama sehingga menjadi 6 faktorial. Maka yang 1 dibagi 4 faktorial ini bisa kita ubah menjadi 1 dibagi, agar menjadi 6 faktorial, maka yang bawah ini harus dikalikan dengan 6 dikalikan dengan 5. Ini 4 faktorialnya tetap seperti ini. 4 faktorial ini dari soal, pengalinya adalah 6 kali 5. Karena yang bawah dikalikan 6 kali 5, maka yang atas juga harus dikalikan 6 kali 5. Maka ini tidak mengubah hasil 1 dibagi 4 faktorial, karena pembilang dan menyebut sama-sama dikalikan dengan 6 kali 5. Ditambah dengan cara yang sama, ini harus bisa kita ubah dengan penyebut 6 faktorial. Maka agar menjadi 6 faktorial, yang bawah dikalikan 6 seperti ini kali 5 faktorial. Maka yang ini nanti sudah menjadi 6 faktorial. Karena yang bawah dikalikan 6, maka yang atas juga harus dikalikan 6. 6 kali 3. 3 ini dari soal. Dikurangi 25, yang bawah sudah 6 faktorial. Sama dengan yang ini dikalikan biasa, 6 kali 5 kali 1 diperoleh 30 dibagi 6 kali 5 kali 4 faktorial, ini adalah 6 faktorial. Ditambah 6 kali 3, 18 dibagi 6 kali 5 faktorial adalah 6 faktorial dikurangi 25 dibagi 6 faktorial. Penyebut semuanya sudah sama, maka 30 ditambah 18 diperoleh 48. 48 dikurangi 25 diperoleh 23 dibagi 6 faktorial. Yang ini jawabannya. Yang nomor 2, pada suatu bidang terdapat 10 titik. Di antara 10 titik tersebut tidak ada 3 titik atau lebih yang segaris. Maksudnya 3 titik atau lebih yang segaris itu begini. Ini titik, ini titik, ini titik. Artinya ketiga titik ini terletak pada satu garis. Maksudnya kalimat yang ini. Nah, dalam hal ini soal tidak ada yang kondisinya seperti ini. Banyaknya segitiga yang dapat dibentuk dengan menghubungkan sembarang titik pada bidang tersebut adalah, ingat bahwa sebuah segitiga itu bisa dibentuk dari 3 titik yang tidak segaris. Maka karena tadi titiknya ada 10, berarti sama saja dengan 10 diambil 3 titik. Ini banyaknya segitiga yang terbentuk. Jadi menggunakan kombinasi. Kenapa menggunakan kombinasi? Misalnya ini A, ini B, ini C. Dari A ditarik garis ke C, atau dari C ditarik garis ke A adalah sama. Begitu juga dari C ditarik ke B, atau dari B ditarik ke C adalah sama. Maka urutan CB atau BC tidak diperhatikan, sehingga menggunakan teori kombinasi seperti ini.
Sekarang menggunakan rumus kombinasi, 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3. Kalau saya tulis 10 dikurangi 3 faktorial dikalikan 3 lagi faktorial. Ini rumus dari kombinasi. Sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3, 7 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial sampai 7 faktorial saja. Dibagi tetap 7 faktorial kali 3 faktorial. Kita sederhanakan sama dengan ini dibagi habis, sehingga tinggal 10 kali 9 kali 8. Jika yang 3 faktorial ini kita jabarkan, maka nanti menjadi 10 kali 9 kali 8 dibagi 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Sekarang ini 9 dibagi 3 diperoleh 3, 8 dibagi dengan 2 diperoleh 4. Sehingga nanti tinggal 10 kali ini 10 kali 3 kali 4. 10 kali 3 kali 4 sama dengan 120. Berarti terdapat 120 segitiga. Soal yang nomor 3. Berapa banyak cara mengecat sisi-sisi sebuah 5 segitiga beraturan jika setiap sisinya harus dicat dengan warna berbeda satu sama lain? Berarti sisi yang satu dengan sisi yang lain warna catnya berbeda, dan tersedia 6 warna cat. Kita harus tahu dulu 5 segitiga ini sisinya ada 4 buah. Jadi pada 5 segitiga itu terdapat 4 sisi. Jadi misalnya seperti ini sisi dari 5 segitiga ada 4 sisi. Nah seperti ini misalnya. Nah ini sisi-sisi dari 5 segitiga ada 4. A, B, C, D. 4 sisi seperti ini. Nah sekarang berapa banyak cara mengecat sisi-sisi 5 segitiga ini? Kita tahu bahwa jika yang A dicat warna biru, yang B dicat warna merah, itu berbeda dengan yang B ini biru, yang A merah. Jadi kalau ini yang warna merah, ini warna biru, itu berbeda jika B-nya dicat warna merah, A-nya warna biru. Jadi ini berbeda kondisinya. Maka dalam hal ini kita tidak menggunakan kombinasi, tapi menggunakan permutasi. Ada 4 sisi, saya gambarkan seperti ini. Ada 4 tempat yang bisa kita cat. Yang pertama, ini tersedia 6 cat. Maka yang di sini bisa cat pertama, cat kedua, cat ketiga sampai dengan cat yang ke-6. Berarti di sini ada 6 kemungkinan cara mengecat, 6 warna yang berbeda. Selanjutnya sisi yang kedua, karena 1 cat sudah dipakai, tinggal sisa 5 cat. Maka di sini ada kemungkinan 5 macam cat yang di sini, ada 5 kemungkinan. Sekarang yang ini 2 cat sudah dipakai, sementara catnya tadi ada 6, maka sisanya tinggal 4 warna cat. Begitu juga sisi yang terakhir sudah dipakai warna cat sebanyak 3, cat totalnya ada 6, berarti sisa 3 cat. Ada 3 kemungkinan di sini. Maka berapa banyaknya cara mengecat? Ini tinggal dikalikan. 6 dikalikan dengan 5, 30. 30 dikalikan dengan 4, 120. 120 dikalikan dengan 3, 360. Jadi ada 360 macam atau 360 cara mengecat 5 segitiga. Soal yang nomor 4. 10 orang siswa terdiri dari 7 orang putra
dan 3 orang putri. Akan dibentuk tim beranggotakan 5 orang. Jika disyaratkan anggota tim paling banyak di sini, paling banyak 2 orang putri, maka ada berapa banyak kemungkinan tim dapat dibentuk? Ini harus kita pastikan dulu menggunakan permutasi atau kombinasi. Cara memastikannya pertama, misalkan terpilih 2 orang. 2 orang itu yang terpilih Andi dan Budi. Orang lain ditanya, yang kepilih siapa? Budi dan Andi. Yang lain lagi menjawab Andi dan Budi. Kan sama saja. Karena Andi dan Budi atau Budi dan Andi sama, maka urutan tidak diperhatikan. Karena urutan tidak diperhatikan, maka yang digunakan adalah kombinasi. Selanjutnya kita kerjakan. Ini ada syarat paling banyak 2 orang putri. Maka di sini kemungkinan yang pertama adalah 2 orang putri. Saya tulis P. Kalau putrinya ada 2, berapa laki-lakinya? Ingat, tim anggotanya 5 orang. Kalau putrinya 2, berarti yang 3 harus laki-laki atau putra. Dari sini kita bisa kerjakan memilih 2 orang putri dari 3 orang yang ada. Berarti 3 dipilih 2 menggunakan kombinasi. Dikalikan sekarang memilih putra sebanyak 3. Putranya ada 7 orang. Jadi di sini dikalikan 7 dipilih 3. Sekarang kita jabarkan dengan menggunakan rumus kombinasi yang ini. 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2, 1 faktorial dikalikan lagi dengan ini. 2 faktorial, ini rumus dari kombinasi, dikalikan. Yang ini kombinasinya 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3, 4 faktorial kali yang ini lagi 3 faktorial. Sekarang kita hitung. 3 faktorial itu 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Yang ini sudah nggak pengaruh karena sama dengan 1. Dikalikan, ini kita jabarkan sampai 4 faktorial. Jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial yang ini. 3 faktorial kita jabarkan jadi 3 kali 2 kali 1. Sama dengan kita hitung. Yang ini habis dibagi. Kemudian ini juga habis dibagi. 6 ini habis dibagi 3 kali 2. Sehingga tinggal yang ini 3 kali yang ini 7 kali 5. 7 kali 5. Kita hitung biasa. 3 kali 7 21 kali 5 diperoleh 105. Ini kemungkinan pertama jika putrinya ada 2. Karena di sini paling banyak 2 orang putri, berarti ada kemungkinan yang kedua, yaitu putrinya hanya 1. Kan paling banyak di sini. Berarti 1 boleh. Kalau putrinya 1, otomatis putranya ada 4. Karena tim jumlahnya ada 5 tadi. Sekarang memilih 1 orang dari 3 orang putri. Ini dikalikan dari 7 orang putra dipilih 4 orang putra. Sama dengan cara yang sama. 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 1. 2 faktorial kali ini 1 faktorial. Kali ini 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 4. 3 faktorial kali yang ini lagi 4 faktorial. Ini nampaknya sudah tidak usah kita hitung karena bentuknya sama. Ini 3 faktorial dibagi sama. Yang ini bentuknya juga sama. Maka hasilnya ini sama dengan 3 kali 7 kali 5. Sama dengan yang ini. Sama dengan 105.
Kemudian kemungkinan yang ketiga sekarang, karena di sini paling banyak 2 putri, berarti boleh putri tidak dipilih. Berarti putrinya 0, kita tidak milih, putranya ada 5. Karena timnya sebanyak 5 anggota. Ini nggak usah kita hitung 0 ini. Jadinya tinggal dari 7 orang putra dipilih 5. Sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 5. 2 faktorial kali ini lagi 5 faktorial. Sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 5 faktorial. Ini dibagi habis. Kemudian ini 6 dibagi 2 faktorial itu 2 diperoleh 3. Maka tinggal 7 kali 3 sama dengan 21. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan jika anggotanya paling banyak 2 putri. Sehingga yang ditanyakan tinggal kita jumlah, yaitu yang ini tadi 105 ditambah yang ini 105 ditambah lagi 21. Berarti di sini 105 ditambah 21. Hasilnya adalah sama dengan 231 cara.